Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, channel RA Al Hidayah Sokanandi Banjarnegara. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa kita subscribe, like, share, dan berikan komentarnya ya. Mari kita lihat bersama videonya. Terima kasih. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Mari anak-anak, saatnya belajar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi setelah kemarin kita semua berlibur di Hari Raya Idul Adha. Teman-teman solih-solihah semua, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan berbahagia. Pada kesempatan ini, Bu Guru kembali bersama teman-teman kita mau belajar online kembali. Ya, kali ini kita akan belajar tentang Nabi Ismail. Wah, siapa yang kemarin melihat penyembelihan hewan kurban? Semuanya bisa menyaksikan di lingkungan masing-masing. Mudah-mudahan mudah-mudahan kalau misalnya ada di lingkungannya masing-masing yang berkurban, kita melihat bersama dengan ayah, bersama dengan bunda ya. Nah, kemudian ada yang tahu nggak ya kira-kira itu dulu gimana ya ceritanya? Ada ceritanya nggak? Nah, Bu Guru ingin menyampaikan bahwa dulu dalam agama kita ada seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim. Nabi siapa ya? Nabi Ibrahim. Beliau mempunyai istri yang bernama Ibu Hajar. Nah, Ibu Hajar ini yang kemudian mempunyai putra yang bernama Ismail, yang kemudian juga diangkat oleh Allah menjadi nabi. Coba kita ulang bersama. Nabi siapa tadi yang Bu Guru bercerita? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim adalah ayahnya Nabi Ismail ya. Dulu ketika Nabi Ismail kecil, itu Nabi Ismail bersama Ibu Hajar dan diantar oleh Nabi Ibrahim pergi ke Makkah. Nah, dulu di Makkah belum seperti saat ini. Nabi Ismail dan Ibu Hajar ditinggal di Makkah. Kira-kira waktu itu ada ada teman-temannya. Belum ada ternyata. Terus ditanyakan, Abi Ibrahim, apakah kami mau ditinggal di sini sendirian? Nabi Ibrahim belum menjawab. Ibu Hajar sudah bertanya lagi, apakah ini perintah Allah ya Nabi Ibrahim? Nah, ternyata Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, ya laksanakan. Kemudian dilaksanakan. Ibu Hajar bersama Ismail di Makkah yang belum ada penduduk lainnya. Kemudian hari berganti hari, Ibu Hajar dengan sabar bersama putranya yang soleh juga, Nabi Ismail kecil. Masih menangis kepingin minum, masih menangis. Waktu itu Ibu Hajar lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lari sekali, kelihatannya di sana ada air, lari lagi. Kelihatannya yang di sana ada air, lari lagi. Ternyata belum ada air, belum menemukan air. Yang akhirnya dengan izin Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu
eh, ada mata air di bawah kakinya Nabi Ismail. kakinya yang dipukul-pukulkan itu ternyata di bawahnya ada air, mata air yang mengeluarkan airnya. Ibu Hajar pun mengucapkan zam zam zam, kumpullah kumpullah, berkumpul, ayo berkumpul. Subhanallah, dengan izin Allah itu menjadi sumur zam-zam yang sampai sekarang masih mengeluarkan airnya. Dan kalau kita semua nanti, anak-anakku yang soleh-solihah pergi ke Makkah, kita berhaji misalnya, bisa minum air zam-zam di sana ya. Kemudian hari berganti hari, karena di situ sudah ada sumur zam-zamnya, maka kalau ada kafilah yang lewat mampir ke situ dan bahkan menetap di situ, dan akhirnya kota Mekah lama kelamaan menjadi kota ya, menjadi tempat tinggal yang banyak penghuninya, yang kemudian Nabi Ismail dan Ibu Hajar menjadi banyak teman-temannya. Suatu hari berganti hari, akhirnya Nabi Ibrahim ingin melihat putranya. Wah, kira-kira sudah berapa tahun ya nggak bertemu antara ayah dan anak ini. Wah, tapi Ibu Hajar, ibu yang solihah, yang penyabar, yang selalu mengenalkan ayahnya, mengenalkan kebaikan-kebaikan sang ayah, mengenalkan kesabaran sang ayah, mengenalkan ketakwaan sang ayah kepada anaknya, sehingga Nabi Ismail kecil ini tumbuh menjadi orang yang soleh, cerdas, dan sangat menghormati ayahnya. Dari cerita ibunya tentang kepahlawanan Nabi Ibrahim itu tumbuh rasa cinta, rasa menghormati seorang anak kepada ayahnya, walaupun belum pernah bertemu, tapi seolah-olah kenal dekat dengan ayahnya. Ketika suatu hari Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail di Makkah, karena Nabi Ibrahim tinggalnya tidak satu tempat dengan Nabi Ismail, itu Nabi Ibrahim bermimpi. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yaitu Ismail melalui mimpinya. Nabi Ibrahim ketika sedang istirahat tidur, kemudian Allah menurunkan perintahnya melalui mimpi, mengutus untuk menyembelih Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim tidak langsung menyampaikan, hai anakku, kamu ini perintah Allah, kamu harus begini enggak. Tapi Nabi Ibrahim orang yang soleh dan sangat bijaksana. Beliau mengadakan dialog dengan putranya Nabi Ismail. Ya Ismail, saya bermimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu Ismail? Nah, seperti itu. Dan Nabi Ismail adalah seorang anak yang sudah tumbuh menjadi seorang anak yang soleh, yang penuh takwa dalam hatinya, sehingga Nabi Ismail menjawab, ya ayahanda, seandainya ini adalah perintah Allah, maka laksanakan ya ayah, sehingga engkau mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ibu Hajar diberitahu oleh setan bahwa putranya akan disembelih. Maka Ibu Hajar merasa bersedih. Kemudian ketika dikatakan bahwa itu adalah perintah Allah, Ibu Hajar kembali bersemangat. Kalau ini perintah Allah, tidak apa-apa, Ibu Hajar ikhlas untuk dilaksanakan. Kemudian setan itu dilempar batu oleh Ibu Hajar sehingga Ibu Hajar terbebas dari godaan-godaan karena Nabi setan. Ibrahim sangat menyayangi anaknya, istrinya juga sangat menyayangi anaknya, anak yang soleh, yang pintar. Tapi karena ketakwaan beliau, maka apa saja perintah Allah itu dilaksanakan tanpa banyak berkata-kata, tanpa banyak membantah. Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ismail, ya ayahku, seandainya ini adalah perintah Allah, maka laksanakan. Kemudian dilaksanakanlah perintah itu, dan subhanallah, Allah maha pengasih, maha penyayang. Ketika
sudah terbukti ketaatan Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ismail, ketaatan Ibu Hajar. Allah menggantikan yang disembelih itu adalah domba yang gemuk. Nah, akhirnya yang disembelih adalah dombanya. Nah, maka ketika hari raya Idul Adha kita mengadakan penyembelihan hewan kurban, ya. Siapa yang tadi pagi sudah melihat penyembelihan hewan kurban? Nanti kita bisa melihat videonya. Setelah ini Bu Guru nanti akan share videonya. Kemudian dari cerita tersebut kita belajar dari Nabi Ibrahim bahwa ketika kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, semuanya kita harus belajar menghormati, belajar patuh, apalagi terhadap perintah-perintah ayah, perintah ibu. Misalnya ibu bilang, ayo Mbak Alisa, Mbak Romisa, Mbak siapa ya Madina, tolong ambilkan sandalnya. Sandalnya ibu, kira-kira mau apa enggak? Mau. Jadi ayah ataupun ibu itu orang-orang yang mencintai kita, yang menyayangi kita. Jadi kalau mereka memberikan perintah itu dengan sayang, dengan cinta, dan itu akibatnya akan baik untuk kita karena demi kebaikan kita. Misalnya, ayo dek makan dulu, ayo dek tidur dulu, itu untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Makanya kita belajar menjadi anak soleh, belajar seperti Nabi Ismail yang menurut sama ayah, sama ibunya, ya, yang akhirnya mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian juga Allah menyebut bahwa Bismillahirrohmanirrohim, Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maka semua perintahnya itu adalah karena sayang dan mengasihi kita. Seperti kita disuruh sholat, maka itu agak untuk kebaikan kita. Kita disuruh bersedekah, itu untuk kebaikan kita. Mulai hari ini kita mau latihan sholat. Siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Ya, latihan sholat bersama ayah, bersama ibu, baik di rumah ataupun ketika kita bepergian kemana-mana juga harus tetap menjaga sholatnya, ya. Nah, itulah anak-anakku yang soleh-solihah, sedikit tentang kisah Nabi Ismail waktu kecil. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh, yang patuh pada kedua orang tua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berlatih untuk hal-hal yang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.